Saudara-saudari, hari ini hari Jumat Agung dan tentunya kita semua menyesal tidak bisa berkumpul bersama itu masalah corona dan ini tidak suatu sebabnya untuk tidak menghormati salib. Dan dalam hal ini saya mau memberi sedikit bahan renungan untuk menghormatinya secara pribadi. Pertama-tama, jangan kita mempunyai gambaran salah tentang salib, yaitu mengira bahwa Allah Bapa marah dan terpaksa Yesus dikorbankan oleh Bapanya. Ini suatu dongeng yang kita temu dalam hampir semua suku. Saya sendiri dalam suku-suku di Papua, di Kalimantan, saya dengar kisah-kisah semacam itu, yaitu memilih orang yang paling lemah, yang paling tidak berdaya, tetapi toh yang dari suku sendiri, untuk mengorbankannya sebagai kambing hitam, sebagai orang yang dianggap salah, dan semua orang ramai-ramai membunuhnya, dan dari situ mereka dapat suatu persatuan antara mereka. Coba dengar dalam kisah Injil Yohanes, dikatakan bahwa sesudah Yesus dibunuh ada persatuan antara Pilatus dan Herodes yang dulu musuh. Untuk berapa lama tidak tahu, tetapi toh inilah dongeng, kira bahwa harus bayar kepada Allah sesuatu. Sebaliknya, dalam 4 Injil justru dikatakan bahwa Yesus tidak bersalah, bahwa Yesus tidak menjadi korban dalam arti agama, tetapi korban kesalahan dan kejelekan dari umat, dari kita, untuk membunuhnya. Ingatlah, waktu kita akan menyembah salib, kita akan nyanyikan, "Wahai bangsaku, apakah salahku terhadapmu? Pernahkah engkau kususahkan? Jawablah aku telah mengantar engkau keluar dari tanah Mesir," dan seterusnya. Dijelaskan betapa indah kasih Allah untuk kita dan betapa buta kita terhadap keindahan itu. Dan memang dalam dongeng-dongeng orang seperti di Papua itu, sesudah orang korban itu mati, dijadikan semacam dewa, yaitu mulia. Dalam Injil-Injil, sesudah Yesus mati, waktu dia bangkit, dia menampakkan diri dengan tanda salibnya, dengan lubang di tangan, di kakinya, di lambungnya, bukan sebagai yang mulia seperti di atas gunung yang di mana dia dinampakkan bercerah dan begitu hebat. Yesus tetap yang korban. Dan ini yang bedanya antara dongeng-dongeng. Dalam dongeng-dongeng itu justru korban harus dihabiskan, ditiadakan, dilupakan, dan dengan dijadikan semacam dewa, itu padahal dulu dia seperti orang yang paling lemah, seolah-olah dia tidak ada lagi. Maka kita dengar dalam Injil Yohanes juga bahwa Kayafas berkata, lebih baik satu mati untuk kita semua daripada kita semua mati. Ini logika dari manusia, logika dari Allah. Biarkan anakku menjadi setia sampai kurban, supaya saya bisa menyelamatkan mereka.
bukan ganti mereka, tetapi membuktikan bahwa logika mengorbankan orang kecil tidak cocok dengan pikiran Allah. Dan dari situ perlu kita renungkan salib. Ingatlah, kita selalu pakai salib. Orang Katolik pakai salib dengan gambar di atas salib, korpus Yesus yang lemah, yang mati, yang hampir tidak serupa dengan manusia. Ini cocok, memang jadi begitu. Orang Ortodoks atau Kristen, orang Kristen dari Timur menggambarkan Yesus yang mulia sebagai Imam Agung di atas salib. Dan ini juga cocok. Ini Injil Yohanes sekarang. Dan orang Kristen lain suka membuat salibnya tanpa korpus. Dan ini juga cocok. Korban Yesus tidak perlu diulang-ulangi. Satu kali saja kata surat kepada orang Ibrani. Ketiga-tiganya perlu kita kawinkan. Bukan berkata, oh kami yang benar, mereka yang salah. Pegang ketiga-tiganya. Yesus sungguh-sungguh menjadi korban dari kejahatan kita manusia, bukan korban dari Allah yang mengorbankan anaknya supaya bayar dan tidak marah. Korban yang sesudah itu dalam kebangkitan menyatakan bahwa sungguh-sungguh Yesus anak yang dikasihi dan korban yang tidak perlu diulangi. Seharusnya semua logika untuk mengorbankan orang kecil harus dihapuskan. Dalam masa corona ini, cobalah, apakah kita tidak sedang mengorbankan orang-orang yang tukang beca atau macam itu, yang sekarang paling menderita, sedangkan kita yang ya cukuplah tinggal di rumah, memang bosan tinggal di rumah tetapi tidak ada kekurangan apapun. Coba, justru saya seringkali baca itu dalam majalah, corona kesempatan untuk bersolidaritas, tidak mengorbankan siapa saja, dan dengan demikian mengambil hasil dari salib Yesus.